Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lah maba'ad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Mahfud MD kembali diserbu wartawan. Setelah beliau melaksanakan khutbah Idul Adha, lalu kemudian wartawan menyerbu Profesor Mahfud MD untuk menanyakan Ponpes Al Zaitun kelanjutannya seperti apa. Dan alhamdulillah beliau menjawab dengan lugas dan tegas. Sebentar lagi Panji Gumilang akan menanti proses hukum pidana. Tidak akan lama lagi. Kita coba dengarkan sama-sama ketegasan Profesor Mahfud MD, dan ini adalah yang kita harapkan. Karena jangan sampai ini berlarut-larut terlalu lama. Jangan sampai kemudian masyarakat diumbang-ambing dengan ketidakjelasan akan vonis yang akan diberikan kepada Panji Gumilang, kepada Ponpes Al Zaitun. Kita dengarkan sama-sama saudara ya. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini, tidak jalan. Tidak jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu aja. Sekali lagi ini adalah kabar baik dan kita selalu akan menanti vonis pemerintah. Dan satu lagi, jangan sampai dilama-lama. Jangan sampai kemudian timbul persepsi dari masyarakat, ini negara ini kemudian lalai menangani persoalan-persoalan kayak gini. Menangani orang-orang yang sembarangan menyebarkan doktrinnya di republik ini. Ya, jangan sampai ada kesan seperti itu, apalagi dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang tadinya benci pemerintah, oposisi lah. Lalu kemudian menggorenglah urusan ini seolah-olah benar. Ini pemerintah abai atau bahkan di belakang Al Zaitun ada backing daripada pemerintah. Nah, jangan sampai kita nggak harap-harapkan itu kemudian menjadi narasi yang diamini oleh publik. Karena nggak bakalan betul. Kalaupun memang ada oknum 1-2 orang di sana, siapapun itu, mau jenderal, mau apapun itulah ya, kita katakan oknum, dan jangan sampai kalah oleh oknum. Yang namanya oknum di mana-mana pasti ada. Termasuk ini yang memanfaatkan situasi Ponpes Al Zaitun, yang memanfaatkan kebesaran nama Al Zaitun, kebesaran lokasi Al Zaitun segala macam. Jangan sampai dengan atas dasar kepentingan politik lalu melacurkan ideologi, melacurkan agama, melacurkan apapun. Jangan sampai. Nggak boleh dibiarkan. Kalaupun kemudian satu kali lagi ada yang bermain urusan politik di Al Zaitun, maka ini adalah oknum dan kita tidak boleh kalah oleh oknum. Ya. Tidak boleh kalah oleh oknum. Terlalu banyak fakta penyelewengan, khususnya dari ucapan Panji Gumilang. Dan ini jelas akan membuat gaduh. Kamtibmas tidak akan selesai, tidak akan beres, tidak akan rapih. Keamanan, ketertiban masyarakat. Dan polisi akan secepatnya turun, kata Profesor Mahfud MD, untuk menangani persoalan hukum Panji Gumilang. Karena satu kali lagi memang ini sudah masuk ke ruang hukum, kerana hukum.
Apalagi ada keterangan yang kita dapatkan sama-sama, informasinya nyebar di media sosial. Panji Gumilang sempat dilaporkan karena urusan kasus pelecehan seksual kepada orang yang namanya Kartini. Alat buktinya udah kuat katanya, cuma tidak diproses di Polda Jabar. Nah, kita nggak tahu apakah benar alat bukti yang kuat tetapi tidak diproses karena Panji ABCD, atau memang alat buktinya lemah. Nah, dengan adanya kejadian sekarang, dengan kemudian kembali viralnya Al Zaitun, saya kira dan saya harap kepada siapapun aja yang memang kenal Al Zaitun, alumninya atau siapapun aja, coba kalian ngomong, berbicara, ungkap fakta ini, ungkap fakta pesantren Al Zaitun, ungkap Panji Gumilang. Jangan sampai kita menyerahkan, kita mengikhlaskan ya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dibina, dididik, diarahkan, diberikan doktrin oleh orang yang justru akan merusak dia, yang justru akan merusak masyarakat, yang justru akan merusak anak didik, yang justru akan merusak generasi penerus bangsa. Tak boleh. Gak boleh ridho kita membiarkan. Makanya kepada siapapun aja, wali santri atau alumninya, yang memang kalian punya data, fakta tentang Ponpes Al Zaitun, ungkapkan. Jangan takut. Jangan takut. Udah nggak ada bukang backing, saya kira di belakang Al Zaitun, sudah nggak ada. Kalaupun benar-benar mereka di backingi oleh siapapun aja, yakinkan, pastikan bahwa kalian, kita, saya yang berungkap tegas persoalan ini di backing, di backup oleh mayoritas masyarakat Indonesia, oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Kalau Panji Gumilang di belakangnya ada puluhan ribu, ada 10.000, ada 20.000, ada 30.000, kita yang bersuara lantang karena melihat generasi milenial yang akan menjadi penerus anak bangsa diacak-acak secara ideologisnya, maka saya yakin kita, di belakang kita atau di depan kita, di pinggir-pinggir kita itu ratusan juta orang yang akan siap membela. Kalau mau adu massa, tapi kan enggak lah. Saya kira enggak. Kita serahkan semuanya ke aparat kepolisian, ya, biar ditangani secara benar. Jangan caliwera, jangan sembarangan, jangan hanya karena kepentingan sesaat lalu membiarkan mereka menyebarkan ideologi satu kali lagi yang akan merusak generasi kita. Gak boleh. Gak boleh kita biarkan, gak boleh kita ikhlas, gak boleh kita ridho kepada orang yang akan merusak pola pikir kita. Kelihatannya sekarang kan dia sangat liberal, katakan. Bahkan mengatakan, katanya itu padahal percakapan sudah diklarifikasi urusan komunis. Artinya dia mencitrakan orang yang sangat bebas, plural. Ini kita, channel saya manusia plural. Tetapi yakinkan, pastikan persoalan kecintaan kita kepada negara ini, persoalan kecintaan kita kepada tanah air ini, persoalan kecintaan kita kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah melahirkan Indonesia ini. Tapi jangan lalu menganggap bahwa negara ini adalah negara suci. Negara suci, gak boleh, karena kemudian perspektif agama masuk di sana. Apalagi naik hajinya cukup ke Indramayu, cukup tawafnya mengelilingi Al Zaitun. Ini jelas penyimpangan. Lalu kemudian urusan mazhab Bung Karno. Kita mencintai, kita menghormati, kita memuliakan beliau sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Tetapi kebablasan juga bila kita kemudian menganggap bahwa Bung Karno itu mazhab Bung Karno. Karena nggak ada jelas kitab Bung Karno itu, nggak ada.
Bahwa Bung Karno melahirkan pemikiran-pemikiran, misal ada Islam Sontoloyo segala macam. Ya kita apresiasi itu sebagai pemikiran Bung Karno. Saya sepakat terhadap banyak hal pandangan Bung Karno tentang Islam. Tetapi jangan juga dianggap sebagai pencetus mazhab atau mazhab Bung Karno. Ini jelas keliru sekali dan membuat gaduh. Keliru membuat gaduh lagi. Ketika dia ucapkan dan dia sebarkan, dia doktrinkan. Dan ternyata saya mendengar dari banyak orang, alumni, itu kamuflase aja. Dia kelihatan seperti itu sekarang, itu kamuflase. Di bawahnya, di belakangnya, ada desain NII yang coba kemudian dia bangun. Sekarang sedang melakukan kamuflase. Apapun bentuk kamuflasenya, selama itu untuk kepentingan NII, apalagi menjadikan negara ini negara Islam, dibolehkan di dalam ajaran mereka. Kamuflase apapun. Ini kan berbahaya. Banyak yang menyimpulkan sekarang itu sedang kamuflase, termasuk Ken Setiawan. Kamuflase, itu kamuflase Panji aja, supaya tidak dianggap NII-nya. Dianggapnya liberal segala macam. Nah, itu kamuflase. Kamuflase. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu hasil vonis dari pemerintah untuk Panji, untuk Ponpes Al Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.